Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani a'azzakumullah jami'an. نواصل قراءتنا على كتاب شرح كن سلفيا على الجادة. Kemarin terakhir pembahasan kita mengenai qaulnya Malik Abdul Aziz ya, Al-Su'ud. Kita bacakan perkataan beliau sebelum kita lanjutkan lagi mengenai syarah dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Kata beliau di sini, "Walladzi namshi 'alaihi huwa tariqus salafus salih." Nah, jalan yang kita tempuh di atasnya sekarang itu adalah jalannya para salafus salih. Wala nukaffiru ahadan illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu. Yang mana jalan tersebut di antara keyakinannya adalah kami tidak mengkafirkan orang melainkan dia adalah orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaysa min madhhabin siwa madhhab salafus salih. Dan juga kami tidak bermadhab melainkan madhab kami adalah madhab salafus salih. Wala nu'ayyidu ba'dal madhahibi ala ba'dihha. Dan di antara keyakinan kami juga adalah tidak menguatkan sebagian madhab di atas sebagian yang lainnya. Artinya apa? Tidak meninggikan sebagian madhab kemudian merendahkan madhab yang lainnya. Fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Hanbal a'immatuna. Imam yang empat ini seluruhnya adalah imam kita semua. Intaha kalamu hadzal imam. Wa huwa kalamun nafisun yumathilul ma'na sahihah li salafiyyati alladhi huwa al-ma'na sahih lil Islam. Dan perkataan Malik Abdul Aziz ini adalah perkataan yang sangat indah. Yang mana perkataan ini itu menggambarkan kepada kita semua tentang makna yang sahih atas salafiyah. Yang mana salafiyah ini adalah makna yang sahih atas Islam itu sendiri. Jadi artinya apa? Tidak akan seseorang bisa memahami perkara yang sahih, agama yang sahih ini, kecuali dia berjalan di atas jalannya para salaf. Dan tidak akan seorang bisa memahami Islam yang benar kecuali dia memahaminya dengan pemahaman para as-salaf. Adapun salaf apa? Secara detail kita akan sebutkan nanti. Tsumma qala syarih rahimahullah hafizahullah taala, wa fi hadhihi al-awniyah yata'arradu al-Islamu 'umuman wal mamlakatu Saudiyah wal mamlakatu al-Arabiyyah Saudiyah wa da'watu salafiyyah khususan ila iftira'in wa dhulmin wa tashwihin wa qalbin lil haqa'iq min qibali ba'di siyasah aw min qibali ba'di sasah wal kuttabil gharbiyyin al-mu'adina lil Islam. Dan di zaman sekarang ini, ikhwan, di waktu yang sekarang ini, yang kita hidup di zamannya, Islam secara umum dan secara khusus negeri Saudi dan dakwah salafiyah itu menghadapi iftira. Apa itu iftira? Tuduhan-tuduhan palsu. Ternyata demikian. Baik tuduhan palsunya dari orang Islam itu sendiri ataupun dari apa? Orang kafir.
Terlebih lagi terhadap dakwah salafiyah. Wah, Masya Allah, subhanallah. Sebagian mereka tidak segan-segan menuduh kita selaku orang yang berdakwah dengan dakwah salafiyah, menuduh negeri Saudi selaku mereka negeri yang dibangun di atas Al-Quran Sunnah, pemahaman para salaful ummah, dengan tuduhan yang tidak-tidak. Di antaranya apa? Ini adalah antek-antek Yahudi. Ya salam. Dakwah yang jenggot, yang cingkrang, ini adalah antek-antek Saudi. Saudi di mana? Kita di mana? Gitu ya. Katanya orang yang kuliah di Timur Tengah, dia mendapatkan gaji sebulan 20 juta. Ya Allah, enak kayak gitu ya. Saya mau kalau kayak gitu. Tapi nyatanya kemarin nggak dapat. Ini fitnah dari oknum ormas hijau yang dikepalai oleh ormas hijau itu fitnahnya sangat besar. Wa zulmin, dan menghadapi kezaliman yang nyata. Di antara kezaliman yang kita hadapi apa, ikhwan? Sebentar, kita lanjut baca dulu. Kezaliman, kemudian apa? Taswihin. Apa arti taswih? Dijelek-jelekin kita. Wa qalbin, dan memutarbalikan fakta. Jadi dakwah salafiyah, Saudiyah dan Islam itu kebenaran diputarbalikan fakta. Lil haqa'iq, jadi yang benar menjadi tidak benar. Min qibali ba'di sasah, yang mana asal dari ini seluruhnya itu arahnya dari sebagian politikus. Iya. Wal kuttabil gharbiyyin al mu'adin lil Islam, dan penulis-penulis yang mereka asalnya dari Gharb. Tahu Gharb di mana tuh? Iya, yang mu'adin al-Islam, yang dia mereka adalah hakikatnya musuh-musuh Islam. Lihat, betul. Zaman sekarang kita, kezaliman ada pada kita. Ya, kemudian kita dijelek-jelekan, fakta diputarbalikan. Katanya kita ini dakwah persatuan, tapi dituduh dengan pecah belah. Sampai apa? Dakwah kita ini enggak diterima di berbagai daerah. Sampai masjid ketika kita lagi kajian diusir. Ya salam. Masjid kita diusir, masjid sebagian mahat dibakar. Bayangin itu. Mahat-mahat yang dakwah salafiyah yang dulu sebelumnya sempat viral di Lombok, As-Sunnah, pesantren As-Sunnah Lombok dibakar. Nah, ini seluruhnya apa? Atas dasar benci terhadap dakwah salafiyah, yang mereka kebenciannya nggak ada dasarnya sama sekali. Yang mereka katakan, sering mengatakan apa? Ini umat di zaman sekarang penuh perpecahan, penuh kesesatan, penuh perkara-perkara yang membingungkan. Kata mereka apa? Kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, ini sangat enak. Coba kita hidup di zaman Nabi. Kita katakan kepada mereka, belum tentu antum hidup di zaman Nabi antum Islam. Antum hidup di zaman Nabi belum tentu antum apa? Ikut Nabi. Boleh jadi apa? Antum Abu Jahal CS. Ya, kalau sekarang kita dakwah dengan Islam yang murni aja diserang, yang udah jelas mereka percaya dengan Islam, percaya dengan Al-Quran Sunnah. Coba di zaman dulu. Sangat berat di zaman dulu tuh ikhwan untuk kita mewujudkan iman. Bayangin tiba-tiba dari kaum jahiliyah tiba-tiba ada orang datang mengatakan apa? Saya adalah Rasul, saya adalah utusan Allah. Pada saat itu Nabi ketika baru mendapatkan wahyu, dikumpulkanlah orang-orang Quraisy pada saat itu semua. Nabi ingatkan tentang berimanlah kepada Allah, bahayanya tentang azab kubur, persiapkanlah untuk negeri akhirat. Apa kata Abu Jahal CS? Kata Abu Jahal,
atau pada situ Abu Lahab atau Abu Jahal, kan lupa, Abu Jahal kalau masalah. Waihaka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Lihada jama'atani, untuk hal kayak gini doang kalian kamu mengumpulkan saya. Gitu. Kata siapa? Kata Abu Jahal apa? Kayak gini doang nih. Kamu ingin mengumumkan perkara yang kayak gini, mengumpulkan kita semua. Waihaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Coba itu. Pada saat itu apa? Ketika Nabi berdakwah diprovokasi. Ketika Nabi berdakwah, ini kadzab, sahir, kadzab, sahir. Coba tuh, gimana mau beriman pada saat itu? Nah, ini mereka, Allahul musta'an. Walladzina taqifu sahwaniyah wara'ahum wa yaqifu ma'ahum fi dhulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim. Nah, fi ba'di al-buldan. Tayyib. Walladzina taqifu sahwaniyah wara'ahum, dan mereka adalah orang-orang yang di belakang mereka, nah, orang-orang yang menyerangi kita, yang memerangi kita, yang memerangi dakwah salafiyah, yang ada di belakang mereka itu adalah orang-orang Zionisme asli. Ini adalah otaknya orang-orang Zionis. Ya, otaknya orang-orang apa? La'natullah alaihim. Wa yaqifu ma'ahum fi dzulmihim, orang-orang Zionisme itu apa? Berdiri bersama mereka untuk menzalimi kita. Waftira'ihim, untuk apa? Menuduh kita. Na'udzubillah. Nah, waftira'ihim man ta'athara bihim. Nah, menuduh orang-orang salafi man ta'athara bihim, yang dia juga apa? Orang-orang yang memiliki, yang terpengaruh, yang dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Zionis fi ba'dil buldan, yang ada sekarang di sebagian negeri. Betul. Jadi makanya dakwah salafi adalah dakwah yang paling ditakuti. Dakwah yang paling ditakuti. Bukan apa-apa. Karena kita selalu dituduh yang macam-macam, dituduh yang enggak-enggak. Yang padahal itu sebenarnya kalau enggak ditakutin, kalau tidak ditakut-takutin, mereka enggak akan takut. Makanya kalau mereka belum terkena syubhat-syubhat firqah sesat, mereka enggak akan tolak dakwah salafiyah. Ya. Mereka tidak akan tolak yang namanya dakwah salafi. Kenapa? Karena dakwah salafiyah di antara ciri khasnya adalah dakwah salafiyah adalah dakwah yang sesuai fitrah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang betul-betul cocok dengan fitrah yang Allah Azza wa Jalla fitrahkan kepada kita. Baik dari sisi muamalah, ibadah, akidah, seluruhnya. Nah, makanya mereka kalau fitrahnya belum error, enggak akan tolak dakwah salafiyah. Dengan syubhat ya. Dengan syubhat yang ada. Seperti dulu anak ketika awal kenal dakwah salafiyah, anak memang tidak kenal agama sebelumnya, ya, tidak kenal bagaimana firqah-firqah ini isu-isu tentang Wahabi segala macam. Makanya ketika ada, ya anak terima-terima aja. Tapi memang ada beberapa perkara yang anak nggak bisa terima, gitu kan? Kok kayak gini? Gitu. Cuma anak lanjutkan terus pelajari, ternyata inilah yang benar. Wa ma anna da'wah salafiyah hiya ab'adu ma yakunu 'an takfir wa tabdi' wa tafsik bi ghairi dalilin. Ya. Perkara yang mereka tuduh adalah kepada kita apa? Ini orang-orang salafi, orang yang suka mengkafirkan. Betul kan? Orang-orang salafi Wahabi, gitu kan? Ini adalah orang yang suka menumpahkan darah kaum muslimin. Lihat di Saudi itu, darah kaum muslimin ditumpahkan. Apa namanya? Hati-hati kalau mau haji, nanti ditumpahkan darah kaum muslimin di sana. Karena di sana gembongnya Wahabi. Anda belum pernah lihat jamaah umroh, dia berangkat ke sono, ke Indonesia enggak selamat, belum pernah lihat. Rata-rata mereka yang berangkat ke sana, pulang selamat. Bahkan ketika pulang pengen berangkat lagi ke sana.
Iya. Seandainya memang dakwah salafiyah yang ada di Saudi itu adalah dakwah yang sesat, Masjidil Haram dikuasai dengan orang yang sesat, enggak mungkin selama ini Allah diamkan masjid yang suci itu di tangan orang sesat. Ya. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla diamkan selama periode yang dari lama ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwah sampai sekarang itu di tangan orang-orang sesat. Tidak mungkin. Dan sebelum muncul Syekh Muhammad juga apa? Dakwah salafiyah telah tegak. Ya. Hanya saja apa? Memang pada saat itu Jazirah Arab, negeri Saudi. Ya, kita belum berkata negeri Saudi ya, tapi masih Jazirah Arab, negeri Arab. Pada saat itu apa? Memang memiliki banyak sekali kejomplangan dalam perkara Islam, apalagi dalam perkara akidah. Banyak mereka yang menyembah kuburan, doa kuburan, minta sama kuburan. Minta sama siapa? Allah. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, minta sama Allah. Lihat, anak kecil diajari sama Nabi SAW dakwah tentang tauhid. Makanya pada saat itu apa? Syekh Muhammad bukan memperbarui ya, lebih tepat apa? Membabat alas kesesatan-kesesatan yang ada sesuai akidah para ulama salaf, dan beliau membawakan akidah yang baru sampai sekarang. Jadilah negeri Saudi. Karena yang bantu Syekh Muhammad pada saat itu siapa? Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Dari Al Saud makanya menjadi negeri Saudi. Nah itu. Justru karena Allah Azza wa Jalla diamkan Makkah, Madinah di atas tangan-tangan mereka, menunjukkan ini adalah dakwah yang benar. Dakwah yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Wa ma anna da'wah salafiyah, padahal dakwah salafiyah hiya ab'adu ma yakunu 'anit takfir wa tabdi'. Sangat jauh sekali dari perkara mengkafirkan serampangan, perkara menyematkan orang itu menjadi ahlu bidah serampangan, wa tafsiqi bi ghairi dalilin, dan perkara penamaan orang menjadi orang fasik tanpa adanya dalil. Enggak ada. Ya. Dakwah salafiyah tidak demikian. Contoh kita katakan, ada orang yang berbuat bid'ah. Apakah kita langsung katakan, ahlul bidah? Ahlul bidah, ta'al. Enggak ada. Ya. Itu perkara besar, enggak boleh kita kayak gitu. Terus bagaimana dakwah salafiyah ketika dia berbicara bid'ah, menjelaskan kebid'ahan? Kita tahdzir kepada perkara-perkara bid'ah jangan dikerjakan. Kita hanya sekadar mentahdzir perkaranya. Kita jelaskan bahwasanya ini adalah perkara enggak ada dasarnya. Bukan kita lagi apa? Sesatkan orang satu persatu, bukan. Tapi kita jelaskan. Lau kana khairan ma sabaquna ilai. Seandainya perkara-perkara yang mereka buat di zaman sekarang ini baik, maka mereka para sahabat dan Nabi SAW telah mendahulukannya. Siapa yang paling tahu kebaikan antara Nabi dengan kita? Siapa yang paling tahu? Nabi. Nabi SAW paling tahu perkara baik yang mana. Paham? Ya, perhatikan ya kawan ya. Biar antum tuh nggak kena syubhat nanti. Biar antum paham tentang manhaj ini, supaya jelas perkara ini, supaya antum nggak goyah nanti ketika ada orang yang tiba-tiba datang ke antum, datang dengan syubhat. Yang paling tahu kebaikan siapa? Nabi SAW. Yang paling semangat mengerjakan kebaikan siapa? Nabi SAW. Para sahabat yang paling tahu kebaikan, yang paling semangat mengerjakan kebaikan. Kalau seandainya perkara yang mereka lakukan baik, mereka sudah mendahuluinya. Lihat agama kita, cebok aja diatur, cebok, ya enggak? Betul enggak? Kemudian masuk WC diatur.
Ini perkara kecil, maka masa perkara-perkara besar yang mereka lakukan itu nggak diatur, berarti memang nggak ada dasarnya. Memang tidak ada dasarnya. Ini kan jelas banget kayak gini kan cara memahaminya. Memang kalau hati itu sudah dihias dengan syubhat, susah. Makanya kita alhamdulillah tidak terkena syubhat. Walaupun syahwat-syahwat masih ada, syahwat main game gitu kan, syahwat main sana sini, masih mending lah sedikit daripada syubhat. Berarti anak main Ustaz? Ya enggak gitu juga. Ya. Santri kan kayak gitu kadang. Menyalahgunakan perkataan kita. Salah paham. Wa hiya ab'adu ma yakunu 'anil ghulu wat tatarruf. Dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang sangat jauh dari perkara gulu, dan perkara yang bermudah-mudahan. Enggak. Dakwah salafiyah sebagaimana kita jelaskan kemarin adalah dakwah wasatiyah, pertengahan. Sebagaimana Islam mengajari kita untuk pertengahan. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika, dan demikian itu aku jadikan atas kalian, ya, aku jadikan kalian umat yang pertengahan. Nah, illa anna hadhihi ad-da'watal mubarakata ulsiqa biha ma laysa fiha. Hanya saja dakwah yang Allah Azza wa Jalla berkahi ini, dakwah yang Allah Azza wa Jalla tolong ini, ulsiqa biha ma laysa fiha, disematkan kepada dia, ditempelkan kepada dia perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada di dalam dakwah salafiyah. Wa nusiba ilaiha man laysa ala minhajiha, dan kemudian dinisbatkan kepada dia, kepada dakwah salafiyah, orang-orang yang sebenarnya bukan berada di atas manhaj salaf. Banyak kayak gini, ikhwan. Mereka menisbatkan diri mereka sendiri bahwa saya mengatakan saya salafiyah, atau orang lain mengatakan diri salafiyah. Banyak, tapi dia tidak di atas manhaj salaf. Mimma syawwaha jamalaha, ya, yaitu dari perkara-perkara yang direkatkan kepada mereka. Naam, di antara perkara-perkaranya apa? Mimma syawwaha jamalaha, yang bisa menyebabkan apa? Jeleknya keindahan dakwah salafiyah. Wa ghayyara haqiqataha, dan juga di antara perkaranya apa? Yang mereka sematkan kepada kita, menyebabkan, ya, dakwah ini hakikatnya itu jadi berubah. Harusnya dakwah salafiyah bukan kayak gitu, tapi karena mereka sematkan yang enggak-enggak, jadi seakan-akan dakwah salafiyah dakwah yang berubah dari hakikat dakwah. Padahal dakwah salafiyah hakikatnya adalah dakwah yang sangat lurus. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka sematkan, ya, sehingga sebab tersebut ghayyara haqiqataha, menjadi berubah hakikat-hakikatnya. Wa nafara minha, dan juga apa? Menyebabkan orang itu lari dari dakwah. Wa zahadan nas fiha, dan juga menyebabkan apa? Seorang tidak tertarik, tidak menganggap dakwah ini ada dakwah yang penting. Dan betul kejadian, ikhwan. Apa dakwah kayak gitu? Ngajarin yang enggak, ngajarin perkara yang ini, perkara yang menyelisih nenek moyang kita. Banyak lagi gitu. Hati-hati tuh dengan dakwah itu. Ini dakwah itu apa? Dakwah yang itu tuh menyelisihi dakwah nenek moyang kita. Jadi kalau perkaranya, kalau kita dakwakan menyelisih nenek moyang, mereka enggak terima. Ada dekat rumah anak kayak gitu. Ini enggak seperti yang kita dapatkan dari nenek-nenek kita, kata mereka gitu. Dan ini persis dengan apa? Jawabannya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma
wajadna alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Kalau dikatakan kepada mereka nih, ikutilah apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Apa kata mereka? Saya lebih memilih apa yang saya dapatkan dari nenek moyang saya. Walaupun nenek moyang mereka apa? La yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Tidak tidak memiliki akal, tidak paham dan tidak berada di atas petunjuk yang ada dari agama ini. Nauzubillah. Hasyiah nomor 2 lihat. Ba'duhum yaqulu salafiyun madza yaf'al qad yafirru lima yasma'uhu min tashwihin mu'tamadin li hadhihi da'wah khususan li wujudi jama'at tasammat bi salafiyah wa hiya man ab'adu ma yakunu an tamasuk bi salafiyah bil ma'na sahih li salafiyah. Sebagian mereka berkata madza yaf'al, ya, salafi mereka apa yang mereka lakukan ini orang-orang salafi? Qad yafirru lima yasma'uhu min tashwihin mu'tamadin li hadhihi da'wah. Terkadang apa sebagian mereka kabur atas apa yang mereka dengar dari, ya, dijelek-jelekannya dakwah salafiyah ini. Dijelek-jelekannya dakwah na'am yang mulia ini. Dikarenakan mereka menjelek-jelekan, sebagian orang jadi kabur. Yang harusnya dapat hidayah. Seperti di sana. Ya. Di Bogor, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal disetopkan pembangunannya. Yang sebelumnya apa? Udah berjalan itu masjid. Ya, sudah berjalan masjid sama Said Yazid. Berjalan terus, kemudian apa? Karena jamaah makin banyak, dari nol dakwah di situ beliau. Karena jamaah makin banyak, apa? Beliau ingin merenovasi, terus dapat direnovasi. Habis itu apa? Ketika ingin renovasi, beliau urus semua berkasnya, selesai diurus. Akan tetapi karena di situ banyak kaum munafikin, ya, orang-orang oknum-oknum yang enggak bertanggung jawab, dituduh yang enggak. Sehingga apa? Pemkot Bogor menyetop dulu dari pembangunannya, di stop dulu, disegel. Kemudian ini mereka terus baik sidang sana, sidang sini, menang terus, ya. Kelompok dari kita ini menang terus pada saat itu. Perwakilan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal menang. Kesana menang, kesini menang, kesini menang. Ya, sampai para pemerintah ketika kita menang sidang segala macam, itu mengatakan kepada Pemkot untuk mencabut segelan itu supaya bisa berlanjut. Enggak dicabut-cabut. Sampai ada ceritanya. Sampai sekarang malah ditutup total. Harusnya pelanggaran tuh mereka. Kayak gitu enggak boleh. Kita udah taat sama pemerintah sesuai SOP, mereka malah mempersulit. Itu sebabnya apa? Oknum-oknum yang benci sama kita. Mengatakan ini dakwah ini. Parah di Bogor ini. Tapi apa? Pemkot Kota Bogor dengan jelas dari keputusan mereka, Anda lupa tahun 2000 berapa, menghalalkan jual beli khamr. Itu khamr dihalalkan pada saat itu. Ya, khamr dihalalkan di sana. Selagi apa? Penjualannya itu di tempat-tempat yang resmi seperti hotel dan semisal. Giliran masjid ditutup. Karena dakwah apa? Salafi kayak gini. Jadi mereka sebagian yang harus dapat hidayah jadi kabur karena ini. Banyak sekali. Ya, naudzubillah. Terlebih lagi apa? Khususan liwujudi jama'at tasamat bisalafiyah. Terkhusus adanya jamaah-jamaah yang mereka menamai diri mereka dengan salafiyah. Padahal mereka hakikatnya sangat jauh dengan dakwah salafiyah yang sahihah. Seperti apa?
Hah? ISIS. Ya, orang-orang takfiri. Ya. Orang-orang yang suka ngebom gitu kan. Mereka mengatakan, saya pengikut para salaf. Saya ada salafnya. Banyak. Jadinya apa? Makanya dakwah salafiyah pada saat itu awal-awal itu jenggot ini itu kalau kita punya jenggot, ya Anda dapat cerita, Anda nggak ngalami karena Anda kan masih dapat cerita dari guru-guru kita pada saat itu tahun 2000-an lah di Jakarta ya, terutama di sekitar sana. Itu ketika kita jenggotan ke mall segala macam itu ada tentara yang bawa senjata, ada polisi Densus yang mempersiapkan senjata. Karena pada saat itu masih tabu jenggot, cadar, cingkrang. Jadi siap siaga. Apalagi zamannya pada saat itu tahunya kalau jenggot kayak gini ya, yang suka ngebom. Yang suka ngebom gitu. Makanya gitulah jadinya. Nah, wa inna min abrazil awamil allati kanat sababan fi dzalik, dan di antara perkara yang sangat mencolok, menonjol ya, atau di antara faktor-faktor yang sangat menonjol yang menyebabkan adanya perkara tersebut ya, yang menyebabkan adanya fitnahan-fitnahan yang demikian disematkan kepada kita, perkara-perkara yang demikian adalah huwa wujudul jama'at al-islamiyyati al-hizbiyyati al-mu'asirati al-muta'athirati bi fikril khawarij. Adanya jamaah-jamaah yang islamiyah, katanya menisbatkan diri mereka kepada Islam. Al-hizbiyyah, ya, kelompok al-mu'asirah yang ada pada zaman sekarang, pada zaman akhir. Al-muta'athirah bi fikril khawarij, yang mereka memiliki pengaruh, ya, terpengaruh dengan pemikiran orang-orang khawarij gitu. Padahal mereka sangat jauh dengan pemikiran khawarij, dengan pemikiran dakwah salafiyah. Lihat hasyiah nomor 3. Hunaka jama'atun tusammi nafsaha bi salafiyah. Di sana ada kelompok-kelompok yang menamai diri mereka dengan salafiyah. Saya pengikutnya salaf. Fa idza ta'amalta manahijaha, kalau kamu memperhatikan, mencermati ya metode-metode mereka, wa turuqal istidlal, cara-cara mereka berdalil, wa katsirun min ahkamiha tajiduha ala manhajil khawarij wa tariqatil khawarij. Kamu akan mendapati kebanyakan dari hukum-hukum yang mereka simpulkan dari dalil yang ada, nah, mereka itu di atas manhajnya khawarij, di atas jalannya khawarij. Buktinya apa? Demo mereka. Ini sebabnya kita dituduh nih. Sebabnya dakwah salafiyah yang sahih sesuai Islam yang murni dituduh sebabnya ini. Di sana ada kelompok yang menyemati dirinya salafiyah. Tapi cara mereka beragama, cara mereka berdalil akan memunculkan hukum-hukum yang dia hukumnya di atas manhaj khawarij, jalannya khawarij. Di antaranya HTI. Mereka jenggotan, cingkrangan, cadaran, hasmi. Ketika ada demo, berangkat mereka. Berangkat di demo ini. Ketika ada apa-apa, dicela pemimpin seterusnya. Jenggotan, cingkrangan. Inilah dakwah salafi kayak gini. Itu jadinya. Paham? Itu sebab mereka. Walaysa 'alal manhaj salafis salih as-sahih, padahal mereka bukan di atas manhaj salaf yang sahih. Lakin akan tetapi hiya tatasamma bi salafiyah, mereka menamai diri mereka dengan salafiyah. Wali'lan,
Afan. Wal i'lamu yanshuru atau yunsharu annaha salafiyah. Kemudian apa? Al-i'lam yunsha. Di betul-betul disebarkan sematan bahwasanya mereka adalah salafiyah. As-salafiyah al-jihadiyah. Ada yang mengatakan salafiyah jihadiyah. Mereka adalah orang-orang yang semangat untuk jihad biasanya. Ayo, kapanpun ada perang, kita siap perang. Kita siap bela agama Islam ini. Sholatnya masih bolong-bolong. Atau apa? Sholatnya benar, semuanya benar, tapi baca Quran nggak bisa. Ya elah. Modal jenggot sama cingkrang doang, sama semangat. Mereka apa? Ayo kita demo, ayo kita jihad, ayo kita bantai orang yang membantai Islam. Mereka nggak kenal Islam padahal, nggak paham apa itu Islam. Ini ada ikhwan nyata zaman sekarang. Allah tuh nggak memerintahkan kita untuk jihad. Di zaman sekarang ini kita diperintahkan untuk belajar agama dulu, ya. Jihad itu banyak syarat-syaratnya, nggak serampangan kayak mereka nih orang-orang zaman sekarang. Tahu antum ini pemikiran siapa? Hizbiyah Ikhwanul Muslimin, yang mereka dikepalai dengan Sayyid Qutb, kepala mereka. Di antaranya Syekh mereka Salman Al-Audah, Hasan Al-Banna, dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh hizbiyah. Felix Xiao, nah, sebutkan jadinya tuh. Umar Mita, antum tahu dia punya pesantren di Jawa. Dia pesantren takfiri. Jalurnya ustadz yang tua namanya siapa? Muhammad Bashir, siapa? Muhammad Bashir, ya? Iya, yang tua itu, yang dipenjara dulu, yang keluar sekarang. Itulah jalurnya mereka, Umar Mita dan kawan-kawan. Ya, Al-Ba'ashir. Itu mereka tuh, orang-orang jahil, menyematkan diri mereka salafiyah. Terusnya siapa lagi namanya? Ini anak dalam bentuk nasihat sebutin ya, bukan dalam bentuk apa-apa, supaya antum tidak sembarangan ngambil ilmu. Rifki siapa ya? Ja'far Thalib ya? Siapa? Rifki Ja'far Thalib. Nah, itu. Ini ustadz katanya salafi. Saya pengikut salaf. Tapi apa? Tidak ada dakwah salafi sama dia. Ustadz salafi masa bahasnya apa? Naruto. Ya, hikmah kematiannya Naruto. Untuk apa hikmah kematian Naruto dibahas? Naruto dibahas ngapain? Ya Allah. Jahil ini. Antum lihat YouTube. Hikmah kematiannya Naruto. Untuk apa Naruto hikmah? Ya Allah. Ini sebab dia dakwah kita rusak. Jadi mereka nyangka dakwah kita kayak mereka. Coba kalau didengerin dulu pelan-pelan, salaf itu gimana? Mana salaf itu gimana? Baru paham. Antum sekarang nih sebagai thalib, sebagai orang yang mengklaim diri kita salafi, harus paham apa itu salafi, bagaimana cara mereka beragama. Jangan cuma kita mengklaim saya salafi, pengikut salafi, saya ahlus sunnah, padahal sunnah nggak ada pada diri dia. Ya. Jadi bukan cuma klaim semata. Sebagaimana yang sering bawakan ke antum, kullun yadda'i waslan bil laila wal laila la tuqiru bidzak. Setiap orang mengklaim bahwasanya saya punya hubungan spesial dengan Laila, tapi Laila tidak menganggap hubungan tersebut. Jadi dakwah salafiyah bukan cuma klaim semata ya Allah. Antum karena sekarang udah ada fitnah-fitnah yang beredar. Sudah ada perkara-perkara yang disematkan itu tidak benar. Nah, sekarang tugas antum untuk memahami dengan baik apa itu salafi, apa itu manhaj salaf, supaya orang ketika tanya paham betul kita. Supaya ketika orang ada yang menjelek-jelekan, kita bisa menjelaskannya. Khawatirnya ketika dia jelek-jelekan datang dengan syubhat, iya juga ya,
Ngaji lama-lama tiba-tiba katakan iya juga ya. Enggak paham. Na'udzubillah. Ini sekarang fenomena yang ada ya Allah. Ustadz-ustadz yang muda, antum memang enggak muda Ustaz ya, muda lah lihat. Tapi mereka apa? Modal semangat. Modal taklid di dalam beragama, di dalam menjelaskan. Mereka menggunakan katanya fiqhul waqi'. Ya salam, fiqhul waqi'. Ini nanti setelah kitab ini kita akan kaji kitab tentang ini. Al-Ajwibah Al-Mufidah an al-As'ilah anil apa? Tentang Al-Ajwibah Al-Mufidah tentang Al-As'ilah anil manahij jadidah. Tentang tanya jawab terhadap manhaj yang dijawab oleh Syekh Fauzan. Itu sangat menarik. Dan kita menggunakan ta'liqnya Syekh Ar-Ramli, muridnya Syekh Mukbil. Biar lebih keras lagi gitu ya, salam. Keras. Udah kayak batako keras. Anda katakan, Anda bawakan perkataan Syekh Mukbil di sini. Apa sih tolak ukur beragama keras itu? Anda bawakan di sini. Sebagian orang karena mengklaim kita itu adalah orang yang keras dalam beragama. Orang yang kaku, makan ibu kering kaku, ya. Lihat, kata Syekh Mukbil, at-tashaddudu huwa an yuharrima 'alan nas syai'an lam yuharrimihillah. Keras itu, kaku itu adalah seorang mengharamkan atas manusia perkara yang Allah tidak haramkan. Wa an yujiba 'alan nas syai'an lam yujibihillah. Aw lam yujibhullah azza wa jalla. Kemudian apa? Dia mewajibkan atas manusia perkara yang Allah belum mewajibkan dan Allah tidak wajibkan. Itu namanya tasyaddud keras. Amma tamasuk biddin fala yu'addu tasyaddudan. Adapun kita berpegang teguh dengan agama kita, dengan manhaj kita yang benar, itu bukan tasyaddud, itu bukan keras. Itulah kebenaran. Kalau seandainya berpegang teguh dengan agama dengan manhaj ini adalah perkara keras, para ulama terdahulu berarti mereka keras-keras. Imam Ahmad ketika tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk berarti keras. Seluruh ulama berkata Al-Quran makhluk pada zaman itu. Pada zaman apa namanya? Ya, Mu'tasim. Ya, Al-Mu'tasim billah, Athiqa billah. Itu semua mereka apa namanya? Pemimpin-pemimpin Abbasiyah yang memiliki pemikiran Mu'tazilah tulen. Dikarenakan pada zaman itu apa? Ya, adanya Wasil bin Atha, adanya Zamakhsyari, mereka mendekati pemerintah. Sehingga seluruhnya dipaksa karena pemimpin pada saat itu Mu'tazilah, seluruh dipaksa untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Imam Ahmad enggak mau. Dipenjara, dicambuk, dipenjara, hampir mati Imam Ahmad. Ketika pada situ apa? Semua udah manusia dikumpulkan, Imam Ahmad dikeluarkan untuk menyaksikan bahwasanya Imam Ahmad akan mengatakan Quran adalah makhluk, tapi enggak mau. Dicambuk lagi, terus kayak gitu. Ini bukan keras, ini namanya berpegang teguh dengan agama. Itu ikhwan. Ini mereka ini perusak dakwah. Dia bukan salafi, tapi apa? Safahi. Apa salafi? Pengikut salafiyah, safahi orang-orang bodoh. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang tentang manhaj ini supaya kita lebih paham, tidak ikut-ikutan. Baik, Allah a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.